Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan memulai pelajaran bab 1 Pendidikan Kewarganegaraan. Sebenarnya kemarin waktu TTM sudah kita mulai ya, tapi karena yang masuk TTM kemarin dikit, jadi kita ulang aja ya. Di bab 1 ini tentang bela negara. Jadi pendahuluannya, sebenarnya pembelaan negara itu merupakan hak dan juga kewajiban setiap warga negara. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu mempunyai hak untuk membela negara dan kita juga punya kewajiban membela negara. Jadi bukan hanya hak ya, tapi juga hak dan kewajiban. Di sini karena ada kata-kata dan, berarti ini merupakan sepaket. Dia merupakan hak dan juga merupakan kewajiban. Tidak boleh dipisah-pisah. Dan pembelaan negara ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 3, kemudian ada pasal 30 ayat 1 dan juga ayat 2. Ini pendahuluannya. Langsung saja kita masuk di bab pertama, bela negara. Jadi, yang dikatakan bangsa yang besar ini adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsanya. Sehingga kalau katanya Bung Karno, kita itu jangan sampai melupakan sejarah ya. Karena dari pahlawan-pahlawan kita itulah kita bisa merasakan nikmat kemerdekaan seperti saat ini. Sedangkan bela negara sendiri merupakan sikap dan juga perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negaranya. Artinya apa? Pembelaan negara ini maksudnya kita karena kita sangat mencintai dan juga kita menghargai adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan bersikap katakanlah loyal ya terhadap bangsa dan negara kita. Kita mau berjuang demi bangsa dan negara kita. Tentunya perjuangan kita ini harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi artinya apa ya, pembelaan negara ini nggak asal bela negara kayak gitu, tapi kita harus mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kenapa kita mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan ideologi kita, dimana dalam ideologi ini tentunya kita menganut bukan berarti kita mengesampingkan agama ya, tapi di sini kan tujuan dari bela negara ini adalah agar bangsa kita dan negara kita ini kelangsungannya itu terjamin. Artinya kalau misalnya ada ancaman-ancaman dari luar, kita bisa mempertahankan negara kita tentunya dengan tetap berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, karena kedua hal itu merupakan ideologi atau acuan kita dalam bernegara. Seperti itu. Bukan berarti terus kita mengesampingkan agama, bukan. Tapi pertama kita kan berada di negara hukum. Tentunya kita harus mematuhi hukum yang berlaku, karena dalam agama sendiri mematuhi pemerintah yang sah itu merupakan kewajiban kita sebagai umat ya, kayak gitu. Asalkan pemerintahan itu tadi adil kayak gitu sebenarnya. Nah, sebelum kita membahas ke bela negara, di bela negara sendiri kan ada pengertian negara dulu ya. Jadi apa sih yang disebut dengan negara? Nah, negara ini sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang awalnya adalah nagara atau nagari, artinya adalah kota. Sedangkan kalau negara dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Inggris ya itu kan state, atau kalau dalam bahasa Belandanya itu stad atau etat. Itu dia berasal dari bahasa Latin, dari status atau statium yang berarti keadaan tegak dan tetap. Sehingga
bisa ditarik kesimpulan bahwa negara ini adalah sebuah organisasi dari sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu yang diorganisir oleh suatu pemerintah. Jadi bisa digarisbawahi di sini adalah sekumpulan orang. Artinya negara itu tuh terbentuk kalau misalnya di sana ada kumpulan orang. Nah, kalau misalnya dia nggak ada kumpulan orang, nggak mungkin kan tercipta negara kayak gitu. Nah, selain sekumpulan orang, pastinya ada wilayah. Kalau tanpa adanya wilayah, cuman ada kumpulan orang nggak punya wilayah, itu belum bisa disebut sebagai negara. Karena mereka mau tinggal di mana? Cuman ada orang yang kumpul-kumpul tapi nggak tahu mau tinggal di mana, kayak gitu ya. Kemudian dia juga diorganisir oleh suatu pemerintahan. Jadi adanya pemerintahan yang sah. Nah, ini bedanya dengan bangsa. Kalau bangsa itu adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu yang diikat oleh persamaan sejarah, nasib, dan juga cita-cita. Kayak gitu. Ini lebih jelasnya, negara ini ada adalah wadah organisasi dari sekelompok orang dalam satu wilayah yang diatur oleh pemerintah secara sah. Sehingga di sini ada unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Unsur konstitutif dari negara adalah yang pertama adanya rakyat, kemudian adanya wilayah atau daerah, tadi sudah kita sebutkan, kemudian ada pemerintah yang berdaulat. Sedangkan deklaratif adalah adanya pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain sendiri ini ada dua macam. Yang pertama ada pengakuan de facto dan juga ada pengakuan de jure. Kalau de facto ini adalah pengakuan berdasarkan kenyataannya. Jadi sifat dari de facto ini sementara. Jadi misalnya apa ya? Misalnya gini, eh, secara secara apa ya? Secara de facto, secara faktanya berdasarkan kenyataannya, Indonesia ini kan merdekanya 17 Agustus 1945. Tapi secara de jure atau secara hukum internasional kita disebut sudah benar-benar merdeka ketika waktu itu uh, kita sudah secara hukum internasional itu sudah sah. Jadi hak-hak dan kewajiban anggota masyarakat kita sebagai masyarakat internasional itu sudah kita lakukan. Jadi waktu itu uh, kayak misalnya kita sudah masuk anggota PBB terus diakui sama negara-negara lain kayak gitu. Padahal secara faktanya kita sudah dari tanggal 17 Agustus itu kan sudah merdeka. Cuman kasarnya kita harus daftarin dulu biar kita diakui oleh negara-negara lain. Mungkin ada yang baru tahu bahwa kita sudah merdeka itu setelah tanggal 18 Agustus atau setelah tanggal 20 Agustus misalnya, seperti itu. Padahal faktanya de facto kita sudah dari tanggal 17. Nah, di sini negara sendiri mempunyai fungsi dan juga tujuan untuk yang pertama ada untuk pertahanan, yang kedua adalah keamanan dan ketertiban, yang ketiga kesejahteraan dan kemakmuran, dan yang keempat adalah keadilan. Keempat, fungsi dan tujuan negara ini sudah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya tadi unsur-unsur negara selain adanya rakyat, juga yang terpenting adalah adanya wilayah ya. Nah, kalau wilayah Indonesia sendiri ini kemarin di IPS sudah pernah disebutkan bahwa wilayah Indonesia itu dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, ini astronomis ya, wilayah astronomis. Kemudian dari 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sedangkan secara geografis Indonesia ini kemarin terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan batas laut, wilayah Indonesia adalah di sini. Kenapa batas laut ya? Karena memang Indonesia negara kepulauan, dan bisa kita lihat di sini di gambar peta ini, kebanyakan wilayah Indonesia ini kan berbatasan dengan laut, sehingga batas
Laut ini sendiri ada dua ya. Jadi ada batas laut teritorial dan juga batas zona ekonomi eksklusif. Di mana batas laut teritorial ini adalah 12 mil laut. Jaraknya diukur dengan garis lurus dari pantai pada waktu surut. Sedangkan batas zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut dari suatu negara yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Jadi luas sekali. Nah, karena batas laut Indonesia ini sebenarnya juga berseberangan dengan negara-negara yang ada di sekitar negara Indonesia, misalnya ada Malaysia, kemudian juga ada Singapura. Sebenarnya uh, tidak menutup kemungkinan beberapa negara ini juga apa ber apa ya bersitegang atau kasarnya gontok-gontokan masalah batas laut wilayah ini. Nah, jadi beberapa kali dulu sempat kan ada kayak klaim bahwa suatu pulau itu adalah milik Indonesia, yang tapi juga dari Malaysia mengklaim bahwa oh ini adalah wilayah pulaunya Malaysia kayak gitu. Ini kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa oh ini punya Indonesia, ini punya Malaysia, tapi biasanya kita akan membawanya ke mahkamah internasional ya untuk diselesaikan. Di sini tadi kita karena suatu negara itu kan wajib mempunyai penduduk, karena kalau misalnya cuma ada wilayah nggak ada penduduk, siapa yang akan diperintahkan, nggak ada ya. Jadi karena wajib punya penduduk, kita juga punya pengertian di sini ada penduduk negara dan juga bukan penduduk negara. Ini untuk membedakan ya, artinya belum tentu setiap orang yang tinggal di suatu negara itu merupakan penduduk suatu negara, karena mungkin saja dia itu adalah bukan penduduk negara. Di sini kalau penduduk negara adalah mereka yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dan telah memenuhi syarat sebagai penduduk sesuai peraturan yang berlaku. Jadi mungkin kalau misalnya di Indonesia kan ya mayoritas masyarakat Indonesia gitu kan. Kalau misalnya yang bukan penduduk negara itu ya yang dia kayak wisatawan asing kayak gitu ya, dia berada di suatu negara tetapi dia tidak bertempat tinggal di negara tersebut. Kayak misalnya di sini penduduk saya berada di Taiwan tapi saya bukan penduduk Taiwan, saya cuman istilahnya numpang di sini kayak gitu. Mungkin ada juga numpang kerja atau cuman sebagai wisatawan, terus mungkin juga dia sementara kayak gitu. Jadi nggak harus tinggal di situ kemudian jadi penduduk negara, kecuali kalau misalnya dia sudah sesuai peraturan yang berlaku di situ. Sedangkan warga negara dan bukan warga negara, kalau misalnya di Indonesia ini ada di pasal 26 ayat 1 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi warga negara yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan juga orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ini misalnya ada perkawinan dengan warga negara asing, kemudian istilahnya pindah ke warga negaraan. Nah, ini kalau sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, maka disebut warga negara ya, warga negara Indonesia. Kalau menurut pasal 26 ayat 1. Jadi warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu adalah anggota dari suatu negara. Sedangkan yang bukan warga negara itu berada pada suatu negara tapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan. Gitu. Tadi kita juga sudah membahas tujuan dan juga fungsi negara. Nah, di sini saya akan lebih menjabarkan tujuan dan juga fungsi negara di sini. Jadi sebenarnya tujuan setiap negara ini dipengaruhi oleh sistem sosial, budaya, kemudian juga kondisi geografis dan juga pengaruh politik dari negara yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya menurut Charles E. Merriam, di sini tujuan negara
Tadi ada keamanan ekstrim, kemudian pemeliharaan ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan, dan juga kebebasan. Dengan fungsi negara, yang pertama adalah melaksanakan ketertiban, yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang ketiga mengusahakan pertahanan demi menjaga serangan dari luar, dan yang keempat adalah menegakkan keadilan. Di sini adalah keadilan artinya gini. Jadi kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan itu, negara ini kan punya fungsi yang pertama adalah dia mempertahankan dan menjaga keamanan ya. Jadi jika misalnya ada serangan dari pihak luar maupun ada serangan dari kelompok tertentu, nah gini di sini negara itu mempunyai fungsi untuk mempertahankan keamanan dan juga ketertiban yang ada. Jadi gimana caranya biar negara ini tetap aman, warganya tidak terpecah belah kayak gitu, persatuannya juga tetap terjaga. Nah kalau selain itu negara juga mempunyai fungsi untuk menjaga ketertiban, untuk mewujudkan keamanan ya, dan juga kesejahteraan serta keadilan, baik itu secara politik maupun secara ekonomi, sosial, budaya, maupun adil dalam segi hukum. Nah, tetapi memang pada prakteknya akan butuh banyak sekali benturan-benturan, akan butuh banyak sekali dukungan-dukungan juga dari berbagai pihak. Jadi yang dapat mewujudkan fungsi dan juga tujuan negara itu tentunya bukan hanya orang-orang yang memegang kekuasaan, tetapi juga seluruh warga negara, seluruh penduduk atau seluruh bangsa di suatu negara tersebut, sehingga nantinya tujuan dan juga fungsi negara ini dapat terwujudkan. Jadi nggak hanya orang-orang tertentu, tapi butuh peran aktif juga dari kita. Nah, di sini tujuan negara Indonesia tadi udah disebutkan ya. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Nah, dari sini sudah mulai clear nggak? Kira-kira bela negara ini kayak gimana? Kalau udah baca sih biasanya udah ini sih, udah mulai ada apa gambaran kira-kira nanti bela negara itu kayak gimana. Nah ini kita mulai masuk di bab tentang pembelaan negara. Jadi setelah tadi kita berada di bab pembukaan, kita membahas masalah negara, kemudian juga tujuan negara itu apa, fungsi negara itu apa, kemudian perbedaan penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan juga bukan warga negara, serta wilayah negara Indonesia. Nah, di sini kita akan mulai masuk pada arti penting dari pembelaan negara. Jadi seperti yang kita tahu tadi, yang kita sudah bicarakan dan sudah kita bahas juga, bahwa usaha bela negara ini kan dijiwai oleh kecintaan pada negara. Jadi karena saking bangganya kita, saking cintanya kita pada negara, jadi sikap dan perilaku kita ini mencerminkan kebanggaan kita, kecintaan kita pada negara itu. Artinya kalau kita berada di negara orang lain, misalnya kayak ini, sekarang kita nggak ada di Indonesia, tapi kita ada di Taiwan. Nah ini sebisa mungkin sikap kita, perilaku kita sebagai warga negara Indonesia ini kan pasti kalau misalnya kita mencintai Indonesia, kita nggak mau kan malu-maluin bangsa Indonesia, kita nggak mau malu-maluin negara Indonesia. Kita akan berusaha memberikan gambaran positif. Oh, orang Indonesia itu loh baik kayak gini. Oh, orang Indonesia itu loh suka membantu. Oh, orang Indonesia itu orangnya ramah kayak gitu. Pasti kita akan sikap kita dalam keseharian kita tetap kita tunjukkan bahwa kita itu
bangga menjadi orang Indonesia. Nah, sebenarnya kenapa sih negara ini kok perlu dibela? Nah, yang pertama ini pastinya untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik itu ancaman fisik maupun ancaman non fisik. Kalau misalnya ancaman fisik kan kayak perang gitu ya, kemudian agresi militer. Dulu waktu di IPS kan sudah pernah dibahas ya, misalnya agresi militer waktu itu Belanda datang ke Indonesia pengen menguasai Indonesia lagi, akhirnya kita berusaha mempertahankan negara Indonesia ini dengan perang. Nah, kalau misalnya sekarang ancamannya nggak cuman kayak gitu, nggak cuman perang, nggak cuman secara fisik, tapi juga ancaman non fisik. Misalnya apa? Misalnya kebodohan, atau kalau nggak gitu kemiskinan. Nah, kita wajib membela negara kita ini. Gimana caranya biar bangsa Indonesia, biar negara Indonesia itu nggak termasuk dari negara yang miskin. Artinya kita kan kemarin sudah bahas ya bahwa Indonesia masih dalam tatanan negara yang berkembang. Nah, dengan gimana sih dengan kita bangga sebagai orang Indonesia, kan kita pasti berusaha gimana Indonesia itu bisa lebih maju lagi kan, di mata internasional Indonesia lebih baik. Akhirnya mungkin kita uh, pembelaannya ya udah kita membuktikan bahwa Indonesia bisa dari kasarnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Gimana caranya? Kita sekolah yang rajin, kita sekolah tinggi kayak gitu, terus nanti kita balik ke Indonesia, apa yang sudah kita dapatkan ketika kita sekolah, ketika mungkin kita sekolah di luar negeri, kita bawa ke Indonesia. Oh, teknologi-teknologi yang pernah ada itu seperti ini, nah kita kembangkan di Indonesia. Nah, ini salah satu upaya pembelaan bangsa Indonesia, ini secara non fisik ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, ini merupakan kewajiban setiap warga negara ya. Kita tadi udah bahas bahwa sebenarnya pembelaan negara ini gak cuma kewajiban, tapi juga hak dan juga kewajiban. Dan ini juga merupakan panggilan sejarah. Kenapa panggilan sejarah? Ya karena kita harus ingat bahwa kemerdekaan yang sudah kita capai, kemerdekaan yang sudah kita dapat sekarang ini sebenarnya adalah merupakan peran dan upaya dari para pendahulu kita yang berjuang mati-matian. Jadi nggak mungkin dong kita mau seenaknya sendiri dengan ribut-ribut sendiri, dan kita nggak peduli dengan sejarah masa lalu kita, gimana susahnya dulu kemerdekaan ini didapatkan kayak gitu. Jadi ini merupakan arti penting dari pembelaan negara kita. Sedangkan komponen pertahanan negara sendiri itu sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah komponen utama dari TNI dan juga Polri. Tahu kan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia. Kemudian ada juga komponen cadangan. Komponen cadangan ini misalnya warga negara yang bukan TNI dan juga bukan Polri. Jadi kita ini termasuk warga negara. Kemudian juga sumber daya alam yang ada di negara kita, baik itu semacam sumber daya alam itu kayak pohon-pohon yang ada, kemudian misalnya hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil perikanan kayak gitu ya. Kemudian ada sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional. Kemudian juga di komponen pendukung ini sama dengan komponen cadangan, warga negara, sumber daya alam, kemudian sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional. Dari sini ada yang dibingungkan nggak? Soalnya nanti kalau habis ini kita tetap ada evaluasi ya, tapi evaluasinya esai sih. Jadi biar evaluasinya ini, soalnya kemarin saya diberitahu kalau bisa sih kita sering evaluasi. Kenapa kita evaluasi? Soalnya dibutuhkan buat pengisian raport. Jadi
Kalau saya sih sebenarnya satu dua kali evaluasi sih cukup, cuman kan mungkin ada beberapa yang nilainya masih kurang kayak gitu. Kalau semakin sering evaluasi kan rata-ratanya makin bagus kayak gitu. Iya, jadi ini nanti esai sih, soalnya kalau misalnya pilihan ganda kan pasti ya jawabannya ini. Nah ini saya pengen tahu sih sejauh mana sih kok pengertian sih, sejauh mana pemahaman di bab ini. Di sini kita lanjut dulu. Nah ini tadi sudah kita bahas ya bahwa bentuk ancaman terhadap negara kita itu ada dua macam, ada yang militer atau fisik dan juga ada non militer. Jelas ya kalau yang militer atau fisik ya kasarnya yang melibatkan kayak apa ya, adu fisik, agresi, invasi, kemudian aksi terorisme, pemberontakan, perang saudara kayak gitu. Sedangkan non militer ini lebih lebih bahaya sih, soalnya nggak kelihatan kan, tetapi sebenarnya sudah ada dan sayangnya juga terus berkembang. Ini misalnya ada penyalahgunaan narkoba, gimana uh, efeknya yang sudah kita tahu ya, bahwa penyalahgunaan narkoba ini pada akhirnya juga dapat mematikan potensi suatu negara. Misalnya apalagi kalau misalnya biasanya korban-korbannya kan yang masih kecil-kecil ya, yang sebenarnya masih punya masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih lebih jauh ya, tapi mereka sudah mulai dirusak oleh narkoba. Ini sangat buruk sekali ya efeknya. Kemudian juga praktek KKN, kemudian kemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan, lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian juga ya sebelum ini tadi materinya masih bahas soal ini sih, soal negara, ini sudah mulai ke ya ancaman negara. Kemudian juga ini tadi derasnya arus budaya asing ya, kemudian juga karena ini dampak globalisasi. Jadi sebenarnya teknologi, di satu sisi teknologi itu ada segi positifnya, di sisi lain juga ada segi negatifnya. Nah kita sebagai pengguna teknologi, kita sebagai penikmat teknologi, kita harus bisa menyaring, memfilter apa segi positif yang harus kita minimalkan. Kalau nggak bisa kita tinggalkan, kita minimalkan ya setidaknya. Kemudian apa sih segi positif yang dapat kita maksimalkan. Di sini dengan semakin berkembangnya globalisasi, semakin berkembangnya teknologi, otomatis kita akan semakin tahu gimana sih keadaan di luar kota kita, gimana sih keadaan di luar negara kita, dan tidak semua informasi itu bagus untuk kita praktekkan atau kita lihat di Indonesia ya. Tetapi kita harus tahu bahwa mungkin ada beberapa hal-hal yang dia tuh bertentangan dengan budaya kita sebagai orang Indonesia. Kita harus benar-benar hati-hati kayak gitu. Misalnya ini yang paling booming mungkin masalah K-pop ya. Jadi mungkin gara-gara banyak yang lihat K-pop gitu kan udah tahu ya bahwa di Korea sendiri operasi plastik sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan warga di sana. Sedangkan di Indonesia kan masih ini kan masih tabu ya untuk dilakukan operasi plastik seperti itu. Nah, kita dengan banyaknya budaya asing yang masuk, kita juga harus tahu bahwa tidak semua budaya asing itu cocok untuk dipraktekkan di Indonesia kayak gitu. Kalau tadi sudah kita bahas ancaman-ancaman apa saja yang mungkin ada. Nah, di sini kita akan membahas bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Jadi tadi udah ada ancamannya. Nah, sekarang gimana sih caranya kita membelai negara kita? Nah, di sini semangat kebangsaan dan juga patriotisme merupakan sumber kekuatan yang
mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Di mana ciri-ciri patriotisme bangsa ini misalnya cinta tanah air, rela berkorban, kemudian kita juga menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, kemudian mempunyai jiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah. Sehingga bentuk-bentuk usaha pembelaan negara ini dapat kita lakukan misalnya dengan uh, yang paling ini ya, yang paling kentara adalah dengan ikut jadi anggota TNI atau jadi anggota Polri kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak jadi anggota TNI, nggak jadi anggota Polri, ini kayak gimana bentuk usaha pembelaan negaranya? Nah, di sini misalnya dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kayak gini ya, ada pendidikan kewarganegaraan biar kita itu sadar bahwa sebenarnya Indonesia merdeka itu nggak moro-moro celing instan Indonesia merdeka, enggak, tapi juga melalui perjuangan para pendahulu yang begitu gigih dalam usahanya merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga di sini ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, misalnya tadi ya ikut TNI, kemudian jadi Polri kayak gitu, atau juga pengabdian sesuai dengan profesi. Artinya kalau misalnya jadi dokter ya udah sesuai profesinya, mengobati orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit. Jadi petani ya gimana caranya biar hasil pertaniannya itu bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga kita nggak perlu impor dari negara lain. Jadi nelayan juga gitu, gimana caranya hasil tangkapannya bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga kita nggak perlu impor-impor kayak kayak gitu ya. Atau misalnya sebagai atlet, nah ini di sini ada contohnya atlet sepak bola, misalnya ikut olimpiade atau ikut apa kayak gitu, yang mana nantinya bisa mengharumkan nama Indonesia. Ini sudah apa sudah merupakan bentuk usaha pembelaan negara, karena bela negara itu bukan wajib militer. Jadi jangan disamakan antara bela negara dengan wajib militer. Bukan berarti bela negara itu semuanya harus pegang senjata kemudian kita perang dengan negara lain, enggak kayak gitu. Tapi bela negara ini lebih pada sikap dan perilaku kita yang mana didasari oleh rasa bangga, rasa cinta terhadap tanah air, rasa memiliki Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia, kita bangga menjadi warga Indonesia. Kita tunjukkan dalam sikap kita sehari-hari, dalam uh, perilaku kita sehari-hari, kayak gitu. Jangan sampai kita sebagai warga Indonesia malah apa ya, membawa buruk nama Indonesia. Jangan. Tapi gimana caranya biar Indonesia itu dikenal dengan orang-orangnya yang ramah, dikenal dengan orang-orangnya yang baik, kemudian dikenal dengan orang-orangnya yang ini ya, murah senyum misalnya ya. Kita tunjukkan bahwa ini loh wajah Indonesia yang sebenarnya. Indonesia itu nggak yang diberitakan suka marah-marah, nggak yang diberitakan suka uh, apa bersih tegang karena hal-hal sepele, enggak. Tapi kita tunjukkan bahwa kita orang Indonesia yang kita bangga dengan Indonesia, kita orang yang ramah gitu. Ini merupakan salah satu usaha pembelaan negara. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ini tadi uh, adalah peraturan perundang-undangan tentang pembelaan negara. Jadi pembelaan negara ini tadi sudah kita bahas bahwa usaha pembelaan negara ini juga sudah dicantumkan dalam undang-undang. Misalnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan 2, serta ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara, dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Sini katanya Mbak Dwi ya, saya pernah senyum malah dibalas kerlingan mata. Ketemu lagi saya buang muka.
Ya kadang sih kalau misalnya kita senyum gitu, kadang emang orang salah mengartikan sih, nggak semua orang itu biasa aja kalau disenyumin, kadang ada yang baper tiba-tiba ya. Jadi pelan-pelan kalau mau senyum sama orang, agak repot kalau misalnya senyum pas orangnya lagi baper. Ya, kalau sudah, ini kita akan coba evaluasi. Tadi kita sudah bahas ya, pengakuan de facto dan de jure itu apa. Kalau tadi sempat dengerin pasti pasti tahu bedanya. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Jadi ini yang pertama, bedanya antara de facto sama de jure tadi apa. Pengakuan kan ada dua. Kemudian landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara, maksudnya landasan yuridis itu adalah landasan secara undang-undang. Nah, kewajiban membela negara ini berada di mana aja. Tadi udah ada secara undang-undang kewajibannya itu di mana. Kemudian ada bentuk ancaman bagi suatu negara, yang tadi juga sudah kita bahas. Unsur konstitutif berdirinya suatu negara, kita juga udah bahas. Nah, ini sebutkan contoh-contoh bentuk bela negara yang dapat dilakukan sebagai seorang pelajar. Nah, ini terserah sih, sebenarnya nggak harus pelajar sih, sebagai warga biasa lah ya. Kalau misalnya ya pelajar, ya apa ya, ya misalnya mbak-mbak ini ada yang kebetulan atlet, ya ya udah sebagai atlet. Atau misalnya mbak-mbak ini kebetulan ada yang, oh saya ibu rumah tangga, ya udah sebagai ibu rumah tangga, gimana, udah gitu aja. Jadi bukan contoh, ya ya seperti itulah bisa. Jadi ini bela negara nggak hanya sebagai pelajar ya, tapi juga sebagai, kasarnya sebagai warga biasa, bukan sebagai Polri, bukan sebagai anggota TNI. Kan mbak-mbak ini nggak anggota TNI kan, nggak ada yang anggota TNI kan ya, nggak ada yang polisi juga, jadi kayak gitu. Ya silahkan. Iya, ini silahkan, evaluasinya cuma 5 soal ini aja, dan semuanya sudah kita bahas malam ini. Ada juga di presentasi, habis ini saya share presentasinya, jadi bisa dilihat lagi. Nah, silahkan dikerjakan. Ya, dikumpulkan maksimal malam ini ya, jadi sebelum jam 12. Tapi sebelum jam 12 juga jangan jam 12 kurang 1 menit, jam 12, setengah 12 lah ya, masih mah, biar bisa cepet dinilai. Ya, itu aja untuk hari ini. Ya, ini bab 1 aja. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat mengerjakan, selamat malam, dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini saya share ya.